Kali ini aku mau cerita tentang studi trip di Berlin. Jadi studi trip di Berlin ini sebenarnya adalah program dari kampusku di jurusan International Real Estate and Planning, di mana itu setiap di semester kedua di Reading Week kita itu studi trip ke negara lain untuk melihat proyek-proyek real estate dan planning di negara lain. Dan kali ini kita berkunjung ke Berlin. Nah, untuk yang belum tahu, aku sekarang postgraduate student di University College London, Bartlett School of Planning. Jadi mostly of Bartlett School of Built Environment. Itu semua masing-masing jurusannya ada field trip dan tergantung kebutuhan. Ada yang field tripnya itu sampai ke 4 negara, ada yang 2 negara, ada yang cuma 1 negara kayak jurusan itu. Dan field tripnya itu penuh selama 1 minggu dan di hosting sama TU Berlin. Nah, aku ngapain aja sama di sini? Jadi mungkin baiknya aku cerita dari awal ya. Jadi sebelum kita berangkat, kita tuh berangkat ber-70 ya, satu kelas. Karena satu kelas real estate and planning itu lebih dari 70, tapi yang bisa datang cuma 70 orang. Dan masing-masing sebelum kita berangkat itu udah disuruh pilih mau sekamar dengan siapa, tapi aku nggak pilih karena aku pikir ya terserah mau di-assign sama siapa aja juga boleh. Dan kebetulan roommateku yang dikasih sama jurusan itu dia nggak bisa datang, jadi aku sendirian di kamar. Isn't that a bit fast for me? I feel like I'm always like you for roommate. Okay. Jadi kita berangkat hari Senin pagi sampai di sini jam 2 siang Senin dan check-in di hotel. Jadi aku tinggal di Holiday Inn Alexanderplatz. Alexanderplatz ini termasuk center di Berlin. Berlin ini beda dengan kota-kota lainnya. Sentralnya itu nggak cuma satu tapi banyak. Dan Alexanderplatz itu salah satu center di Berlin. Tapi masuk ke bagian Jerman Timur. Jadi masih banyak bangunan-bangunan yang agak sosialis, yang kotak-kotak kubikel itu dan tua gitu. Tapi hotel yang aku tinggali gedungnya gedung baru, jadi bagus, sweet. Dan sekarang aku tinggal di lantai, I guess this is fourth floor, so maybe you wanna see the view on site if it's possible to see. I need to make it dark. Nampak nggak? Sebenarnya kalau nggak berkabut di situ tuh nampak TV Tower yang didesain sama Hermann Heinzelmann. Tapi karena lagi berkabut nggak nampak. Itu ada tram lewat. Padahal ini jam 3 pagi, tapi tramnya udah mulai jalan tuh. Apa nggak tram? Ini ada gedung yang di depan ini. Itu di bawahnya itu kayak retail Matahari department store yang di Indonesia, tapi isinya itu second hand. Nampak nggak sih? I don't know. Kalau kita ke sebelah sini, kamu mungkin bisa lihat tuh bangunan yang aku maksud, kelihatan tua yang di sebelah tuh. Jalanan masih sepi. Jadi beda waktu Jerman dengan London itu sekitar 1 jam. Kalau di London jam 3, di sini jam 4. Balik lagi ya. Jadi mulai dari hari Senin aku itu kuliah di TU Berlin. Tapi bukan di main TU Berlin. Aku kuliahnya di REM TU Berlin itu, I don't know, in other side of the Berlin. The building is like a warehouse. I guess that was a warehouse building and they converted to the university, but it's very nice. I like it. So selama aku kuliah di
selama di sini aku belajar mengenai bagaimana real estate di Jerman, kemudian hukum properti Jerman itu gimana, kemudian planning system di Jerman gimana gitu. Jadi sebenarnya studi field trip ini very tiring, I would say. It's like I have only like one full day class in Friday for this study field trip. I feel like I have like every day is Friday, so very full. Like you go out from the hotel after 8:30 and you can go back at 17:30. So it's like a full day. And jadi kita kuliah dari jam 9 sampai dengan jam 1, kemudian makan siang di kampus. Kemudian setelah itu jam 2 kita field trip. Field tripnya itu ke yang pertama itu ke sebuah komplek properti di Jerman Timur. Itu dulunya sebuah rumah sakit yang kemudian diganti menjadi properti yang very catchy and interesting, something like that. Dan harganya itu di sini di Jerman Timur per meter square itu 5.000 euro. Sedangkan hari kedua itu kita pergi ke zoo plus. Jadi di situ ada zoo, ada kebun binatang, tapi we're not really going to the zoo. We just walking around the CBD. It's like, but not really CBD. It's like maybe you could say City Square. Properti baru yang tumbuh di sana, apa aja perubahannya gimana gitu. Kemudian kalau hari ketiga kita belajar cuma ada kuliah dari pagi sampai siang, terus makan siang di kampus juga. Sisanya free. Jadi di situ biasanya habis field trip atau habis kelas aku bisa jalan-jalan kemana yang aku suka. Enaknya tuh mengenai makanannya. Jadi sebelum kita berangkat ke sini sama administrator jurusan, kita ditanyain punya dietary khusus nggak. Terus aku email, aku maunya yang vegetarian atau halal, if that possible. Jadi ternyata mereka kayaknya menyediakan makanan halal dan sepanjang hari aku di kampus. Soalnya menunya itu definitely not German dishes, it's Turkish dishes. Even today, it's like I found they gave like tatlı, baklava. I know exactly that is a Turkish cookies, so that definitely Turkish. And many of my friends told me that's nothing pork at all. It's lamb, but karena aku nggak tahu kalau itu makanan halal, jadi aku sepanjang hari pertama, hari kedua itu selalu cuma makan yang vegetariannya, padahal dagingnya juga halal. Baru hari ketiga aku merasa yakin kalau ini Turkish food, it's definitely Turkish. I know they ya, jadi aku baru berani makan dagingnya daging domba ya. Enaknya tinggal di Jerman, I don't know if I'm qualified to talk about that. Well, compared to London, bedanya dengan London, di sini itu apa-apa serba lebih murah. Bahkan temanku yang sekolah di sini bilang kalau biaya akomodasi di sini itu setengah dari London. Memang iya sih, kalau aku bayarnya 500, dia bayarnya cuma 250. Terus makanan juga way more cheaper. Contohnya itu kalau di London itu makan di restoran 6 pound, that's not possible ya. You need at least 6.5 and you have to go to the like very suburb or not fancy restaurant or just so restaurant. But in here you can eat in the mall with only 4.5 euro. Isn't that very cheap? Terus harga transport
luckily soal Jerman ini maybe because used to the British gentleman and lady style of life, jadi kita tuh terasa kalau di Jerman ini German is not very welcome to us, maybe because we are already spoiled with the London style ya. Jadi kita tuh terbiasa, mungkin yang sekolah di London kayak aku terbiasa dengan London yang orangnya ramah-ramah banget. Nah begitu sampai sini orang Jerman itu kurang welcome kalau kita ngomongnya bahasa Inggris. I don't know, I think that's German style, but my friend make a joke that German is actually real engineer, so they are all like Sheldon. This is like the nation of Sheldons because they are all so clever. I don't know, could I say that? I'm not insulting, right? It's actually a good attitude, but I just find it not very tourist welcome. Jadi aku mesti matiin dulu videonya karena ternyata memori HP ku udah penuh. Ya udah, dan lagi ceritanya habis itu selama di Jerman kita itu selalu kemana-mana itu pakai public transport walaupun rame-rame begitu, dan kita dikasih kartu ini nih, kartu transport ini yang udah dicek waktu pertama kali sampai di Jerman. Harganya itu